وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jamaah rahimakumullah, monggo tadarus Al-Qur'an wonten ing sonten punika kita mulai. Kita lajengaken menawi mboten lepat surat Az-Zumar ya. Ayatipun pinten? 41 sampai 47. Surat Az-Zumar dari ayat 41 sampai 47. Surat yang ke-39. Juz yang ke-24. Allah. Sampun pinanggih sedaya. Menawi sampun, monggo kita mulai, kita niatkan dalam membaca Al-Qur'an, tadabbur Al-Qur'an, tadarus Al-Qur'an menika semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Ikhlas beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita awiti kanthi waosan umul kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna anzalna 'alaikal kitab linnasi bil haqq faman ihtada falinafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qadha 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Amittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Qul lillahi syafa'atu jami'a
lahu mulkus samawati wal ard summa ilaihi turja'un. Wa idza dzukirallahu wahdahu ma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Qulillahumma fatirus samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu latatau bihi min su'il 'adzabi yaumal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah rahimakumullah, sampun kita waos surat An-Zumar ayat 41 ngantos 47 nggih. Monggo kita simak terjemahanipun dari ayat 41. Inna anzalna alaikal kitaba linnasi bil haqq. Inna sesungguhnya kami Allah ya. Sesungguhnya kami Allah anzalna telah menurunkan alaika kepadamu Muhammad ya, Nabi Muhammad ya, berarti Al-Qur'an. Al-kitaba kitab yaitu Al-Qur'an linnas untuk manusia bil haq dengan membawa kebenaran. Jadi insyaallah ini berita dari Allah, kami Allah telah menurunkan kepadamu Muhammad kitab Al-Qur'an, dan kitab Al-Qur'an itu untuk manusia, jadi untuk kita semua manusia. Bahkan manusia dan jin yang disuruh untuk beribadah, tidak hanya manusia. Bil haq, dan Al-Qur'an itu membawa kebenaran. Itu yang kita pahami dan kita yakini ya, menjadi akidah keyakinan kita. Al-Qur'an yang menurunkan Allah kepada Nabi Muhammad, dan Al-Qur'an itu diperuntukkan untuk kita seluruh manusia. Dan Al-Qur'an itu membawa kebenaran. Insya Allah tidak akan tersesat apabila kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Famanih tada, barang siapa yang mendapat petunjuk, fali nafsih, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Setelah Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad, diperuntukkan untuk semua manusia, dan manusia mau mempelajari Al-Qur'an, memperhatikan, mendengarkan, hayati. Famanih tada, barang siapa yang mendapat petunjuk dari Allah lewat Al-Qur'an itu, fali nafsih, maka petunjuk itu nanti akan bermanfaat bagi dirinya sendiri. Wa man dhalla, dan barang siapa yang sesat, sudah diberi petunjuk Al-Qur'an
tapi tidak mau memperhatikan atau menolaknya atau malah membelakanginya. Fa innam faman dola, dan barang siapa yang sesat, fa innama yadillu alaiha, maka sesungguhnya kesesatan itu juga untuk dirinya sendiri. Niko jamaah rahimakumullah, kita untuk mendapatkan petunjuk ya ikhtiar belajar ya. Setiap Senin sore kita ngaji bersama, kita pahami bersama, kita coba hayati, renungkan, kemudian kita pikirkan, kemudian bagaimana kita bisa menjalankan. Insya Allah di situ akan mendapatkan petunjuk. Namun demikian Allah juga mengancam baman dolla wa innama yadhillu alaiha. Barang siapa yang sesat, sudah diberikan petunjuk Al-Quran, tidak mau belajar, tidak mau mengikuti, malah membelakangi atau mendustakan, fa innama yadhillu alaiha, maka kesesatan itu kembali pada diri kita sendiri. Wa ma anta alaihim biwakil, wa ma anta, dan tidaklah engkau alaihim terhadap mereka biwakil, orang yang harus bertanggung jawab. Ini Allah kepada Nabi ya. Wa ma anta, dan tidaklah engkau Muhammad terhadap mereka orang-orang yang kamu beri tentang Al-Quran, diturunkan Al-Quran, tidak ada tanggung jawab. Mereka itu mau mendapat petunjuk atau tidak mendapat petunjuk bukan tanggung jawab kamu. Itu adalah dari Allah dan terserah orang yang mau mengikutinya. Ini wa ma anta alaihim biwakil, dan tidaklah engkau menyampaikan Al-Quran itu alaihim terhadap mereka harus bertanggung jawab. Tugas Rasul menyampaikan dengan jelas. Tugas dai juga menyampaikan. Adapun mau menerima atau tidak, menolak atau mengikuti, itu terserah mereka, dan itu juga atas petunjuk dari Allah jika ingin mendapatkan petunjuk. Tetapi jika tidak ingin mendapat petunjuk, ya tidak akan mendapatkan. Niko ayat 41. Ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah memegang, yatawaffal anfus, memegang nyawa seseorang. Allah lah yang memegang nyawa seseorang hina mautiha, pada saat kematiannya. Jadi kalau orang mati itu nyawanya diambil oleh Allah, dipegang oleh Allah, dikuasai oleh Allah. Ini juga keyakinan yang harus kita yakini, akidah yang harus kita. Allah lah yang memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan nyawa seseorang yang belum mati fi manamiha, ketika dia tidur. Demikian juga ketika kita tidur, itu yang memegang nyawa kita adalah Allah. Nah, ini penjelasan dari Al-Quran ya. Allah lah yang memegang nyawa kita ketika kita pada saat kematiannya. Allah lah yang memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Jadi kalau orang mati itu diambil nyawanya oleh Allah lewat malaikat Israil, dan itu yang menguasai Allah. Sehingga mestinya tidak ada roh gentayangan, itu enggak ada. Nyawanya sudah diambil. Menurut ayat ini enggak ada. Kalau jenengan kok wah baru mati roh gentayangan metu meneh, telung dino moro meneh. Itu bukan rohnya orang yang mati. Mungkin jin. Mungkin jin korin,
Jin korin itu napa? Jin yang mendampingi kita ketika hidup. Ketika kita hidup ini selalu didampingi oleh jin, namanya jin korin. Dan jin itu kan tidak mati, ya, sudah lama matinya, ditangguhkan ya. Nah ini mestinya keyakinan yang harus kita yakini. Orang meninggal karena bunuh diri, kemudian nopo rohnya gentayangan, rohnya langsung dipegang oleh Allah. Kok katanya ada itu, mesti itu bukan rohnya, mungkin jin yang biasa dulu membersamainya. Apalagi dia punya ilmu, maksudnya ilmu itu ngamalke amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat Allah ilmunya. Mengamalkan amalan-amalan yang amalan itu tidak ada tuntunan dari Allah. Nah, itu jinnya senang sekali. Menika jamaah rahimakumullah, moga ayat menika kita pegang teguh. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha ya. Allah lah yang memegang nyawa seseorang ketika dia mati. Kalau sudah mati ya nyawanya itu menghadap Allah. Dikuasai oleh Allah, dipegang oleh Allah. Wallati lam tamut fi manamiha, dan nyawa seseorang lam tamut yang belum mati fi manamiha ketika dia tidur. Jadi sebetulnya tidur itu seperti orang mati, dipegang oleh Allah. Makanya doanya kan apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Allah, wa bismika, dengan asmamu ya Allah, Allahumma ahya, kami hidup, wa bismika, dan dengan namamu ya, dengan karenamu amut ya, aku mati. Aku hidup atau mati itu yang memegang, yang menentukan adalah Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Karena orang tidur itu sebetulnya mati. Seperti orang mati, tidak tahu apa-apa. Nyawanya dipegang oleh Allah. Lam tamut fi manamiha. Dan juga orang-orang yang belum mati ketika dia tidur. Maka ketika bangun tidur kan doanya juga alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mestinya ketika doa itu kita pahami betul. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah ahyana, menghidupkan kami, ba'da amatana, setelah kami dimatikan, wa ilaihin nusur, dan kepadanya nanti saya akan kembali. Allah. Berarti sebetulnya kita mau tidur, bangun tidur itu doa, tapi doa untuk menguatkan tauhid kita. Kan isinya kan bukan permohonan tuh. Bismika, dengan namamu ya Allah. Bismika Allahumma ahya, saya ini hidup. Wa bismika amut, dan denganmu ya, karenamu saya ini mati. Hidup atau mati ini yang menentukan Allah. Itu ketika akan tidur. Akidah yang kita kuatkan, keyakinan yang kita tuh kuatkan. Doanya kan itu bukan, sebetulnya isinya bukan doa, tapi pernyataan, keyakinan, akidahnya. Demikian ketika kita bangun itu alhamdulillah, itu ya bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikan. Fayum sikul lati qadha 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Nyawa orang yang telah dia tetapkan atasnya mati, wa yursilul ukhra, dan dia lepaskan nyawa yang lain, ila ajali musamma, sampai waktu yang telah
ditentukan. Jadi intinya kita mati itu diambil oleh Allah nyawanya. Ketika tidur juga nyawanya diambil oleh Allah, dipegang oleh Allah. Dan jika kita dikendaki oleh Allah masih hidup, maka dikembalikan. Fayursilul ukhra, ya. Fayumsikul lati, dan maka dia Allah tahan nyawa seseorang qadha yang telah dia tetapkan alaihal maut, atasnya kematian. Kalau yang mati berarti dipegang oleh Allah, tidak dikembalikan, ditahan. Wa yursilul ukhra, tetapi yang masih hidup dilepaskan. Wa yursilul ukhra, dan dia lepaskan nyawa yang lain, berarti dibiar ila ajali musamma, sampai waktu yang telah ditentukan nanti kematiannya. Ini ketika kita tidur, intinya ayat ini yang inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Kalau kita mau berpikir, tidur saja itu ayat-ayat Allah yang sebetulnya kita tidak mampu berbuat apa-apa kecuali pertolongan Allah. Kalau kita sudah tidur, kalau memang Allah menghendaki, ya tidak kembali kalau memang Allah menghendaki untuk mati. Tapi kalau Allah masih menghendaki untuk hidup, maka dilepaskan sampai waktu tertentu. Niko jamaah rahimakumullah, dari ayat ini tuntunan doa yang paling mudah ya kalau wau nggih. Sebelum tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Cah TK niku pun apal. Tinggal prakteknya. Setelah tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Wonten ing zikir pagi dan petang itu ada juga doanya yang sesuai dengan ayat ini. Di zikir pagi yang dulu, zikir pagi dan petang, ya. Untuk zikir menjelang tidur itu halaman 63. Halaman 63 itu juga ada doanya rada angel aku ya ora ngapal. Aku sing ngapal bismika Allahumma ahya wa bismika amun nggih niku sing kula nggih. Bab tekal ngulang kuwi ngapalke sing anyar angel, padahal ini juga tuntunannya ya. Di dalam hadis disebutkan, di dalam tafsir Ibnu Katsir bahkan ini artinya. Jadi salah satu doanya adalah bismika rabbi wa dhatu jambi wa bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin. Sagedipun buka malih mangke di halaman 64. Itu doa tidur yang ditentukan oleh Rasulullah juga. Ternyata doanya banyak ya. Biasanya awake dhewe milih yang paling gampang, paling mudah dihafalkan. Doanya kira-kira itu, dan itu sesuai dengan ayat itu nggih. Menawi kita pahami artosipun nggih. Bismika rabbi wa dhatu jambi wa bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin. Ingkang terjemahanipun, dengan nama Engkau ya Allah, wahai Tuhanku, aku meletakkan lambungku. Berarti ini dibaca ketika kita sampun makan sare ya. Dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau menahan rohku atau mati, maka berilah rahmat padanya. Tetapi apabila engkau melepaskannya, maka peliharalah dari kejahatan setan dan kejelekan dunia, sebagaimana engkau memelihara hambaku yang soleh. Ini juga doa menjelang tidur ya.
Ya, kalau intinipun sami nggih, kalau wau nggih. Ingkang intinipun ini sangat erat dengan ayat menika nggih. Jadi dengan namamu ya Allah wahai Tuhanku aku meletakkan lambungku dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Aku bisa tidur itu juga karena pertolongan Allah, nanti bangun kembali itu juga pertolongan Allah. Itu kan apabila engkau menahan rohku mati, maka berilah rahmat padanya. Jadi sebelum tidur itu doa, mbok menawa mengko kok bablas mati, ya Allah berilah rahmat padaku. Tetapi apabila engkau melepaskannya, maka peliharalah dari kejahatan setan dan kejelekan dunia. Jika kalau melepaskan berarti nanti mengembalikan roh menjadi kita hidup kembali, maka mohon kepada Allah peliharalah dari kejahatan setan dan kejelekan. Kulo nggih dereng hafal niki nggih, tapi sebagai nopo nggih referensi ternyata doa itu banyak. Tinggal kita mau memilih yang mana. Lebih pas yang mana. Semuanya berdasarkan ketentuan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lajengaken ayat 43. Amit takhadhu min dunillahi sufa'a. Ataukah mereka mengambil selain Allah sebagai penolong? Kul awalau kanu la yamlikuna syai'aw wa la ya'qilun. Katakanlah, apakah kamu mengambilnya juga meskipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun, wala yaqilun, dan tidak mengerti. Ayat 43 ini ada kaitannya dengan kita mengambil penolong selain Allah, ya. Berarti menyekutukan Allah, ya. Ataukah mereka mengambil penolong selain Allah? Jika kita menyembah kepada selain Allah, meminta tolong kepada selain Allah, katakanlah, apakah kamu mengambilnya juga suatu apa yang tidak dia mengerti? Apakah kamu mengambilnya juga meskipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun dan tidak mengerti? Maksudipun kalau kita menyembah, meminta selain Allah, menyekutukan Allah, sebetulnya yang kita sekutukan itu tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa memberi apa-apa dan tidak mengerti. Menika ayat 43 intinipun ya kita supaya senantiasa ikhlas. Ternyata ikhlas itu maksudipun menyembah hanya kepada Allah. Inti yang utama ikhlas itu ya. Kita menyembah hanya kepada Allah, jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun. Itu makna ikhlas. Sehingga kalau kita menyembah selain Allah, berarti itu tidak ikhlas. Meminta kepada selain Allah tidak ikhlas. Termasuk kalau ini akan termasuk riya, kemudian ujub, itu menjadikan tidak ikhlas karena Allah. Karena kemudian itu berarti seperti mengagungkan dirinya sendiri, menyembah kepada dirinya sendiri, menyembah kemampuannya sendiri. Kita diberi tangan ini dari Allah, kita tangan bisa bekerja ini karena pertolongan Allah. Kita diberi otak untuk bisa berpikir ini dari Allah, dan kita bisa menyelesaikan masalah ini juga pertolongan Allah. Itu maksudnya demikian. Tapi kan kemudian banyak orang yang terlupa kalau sudah pintar dan sebagainya merasa ini adalah milikku, kemampuanku. Lah di situ akan terjadi kemusyrikan. Ayat 44. Kul katakanlah lillahi syafa'atu jami'ah. Hanya milik Allah pertolongan itu semuanya. Kita bisa apa-apa ini hanya milik Allah. Pertolongan semuanya ini milik Allah.
lahu mulkus samawati wal ard, miliknya kerajaan di langit dan di bumi. Yang dia miliki itu apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk diri kita, tangan kita, kaki kita, jantung kita, paru-paru kita, telinga kita, mata kita, milik Allah. Kita hanya diberikan pinjaman fasilitas, dan kita bisa menggunakan itu juga pertolongan Allah. Maka biasanya kita kan sering mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Itu sangat dalam sekali tauhidnya. Tapi kalau mengucapkan mudah. Tapi kata-kata la haula wala quwata illa billah itu sebetulnya akidah yang sangat kuat. Maksudnya kita itu tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa berjalan, kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa berpikir, jantung kita tidak bisa berdetak, paru-paru kita tidak bisa jalan kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Bahkan kalau kita sakit pun dokter itu hanya menolong, nggak bisa apa-apa. Itu akidah yang sangat kuat, tetapi kadang-kadang kita hanya ini dalam ucapan tidak dipahami dengan mendalam maknanya. La haula wala quwata illa billah. Ini ada kaitannya dengan ayat ini. Semuanya milik Allah. Kul, katakanlah, hanya milik Allah pertolongan itu semua. Tanpa mendapatkan pertolongan Allah kita tidak bisa apa-apa. Sehingga saya teringat nih, jadi kalau kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan kesenangan, anak kita mendapat anugerah, keberhasilan, itu semuanya pertolongan Allah. Anak kita pandai, pintar, itu pertolongan Allah. Tetapi kalau ada kekurangan, itu ada kesalahan di antara kita, kekurangan kita yang perlu kita perbaiki. Itu makna dari la haula wala quwata illa billah di dalam prakteknya. Tapi kadang-kadang kan kebalikannya, ya. Nek anak dhewe kekurangan kita tutup-tutupi, ya. Tetapi kalau kita ada keunggulan, kelebihan, kita banggakan. Itu kita sadari manusia seperti itu, dan itulah godaan setan. Nggih, monggo sareng-sareng kita belajar. Kita lajengaken wa idza dzukirallahu wahdahus wasdahus ma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idahum yastabsirun. 45. Dan apabila disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati seseorang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Ini Al-Quran yang memberitahukan kepada kita, nih. Kalau apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Orang yang tidak beriman kepada akhirat itu kalau nama Allah disebut-sebut, dipuji-puji, tidak senang, tidak suka. Sebaliknya, namun apabila nama sesembahan selain Allah itu disebut-sebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira. Ya, kita hidup di dalam negara Pancasila, ya kita menghormati dan menghargai, tapi itu fakta. Faktanya demikian dalam Al-Quran. Jadi orang yang tidak beriman kepada akhirat sebetulnya nggak suka nama Allah dipuji-puji, nama Allah disebut-sebut, nggak suka.
Dan mereka akan suka kalau sembahan-sembahan mereka disebut-sebut. Tiba-tiba mereka akan menjadi gembira. Makanya ya kemusyrikan yang banyak itu kalau dihalangi di kita ya biasanya akan marah. Karena memang dia akan suka kalau itu disebut-sebut, dipuji-puji. Ya kita di dalam negara Pancasila ya toleransi, tapi kita harus berpegang teguh pada akidah kita masing-masing dan kita tahu. Oh kalau nama Allah disebut-sebut itu sebetulnya orang-orang yang tidak percaya pada hari akhirat sebenarnya tidak senang, tidak suka, kesal hatinya. Namun apabila nama sesembahan mereka itu disebut-sebut, mereka akan gembira. Ya sama. Ya lakum dinukum waliyatin ya. Jamaah rahimakumullah ayat 46. Qulillahumma fatiros samawati wal alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yahtalifun. Katakanlah ya Allah pencipta langit dan bumi. Allahu fatiros samawati wal alimal ghaibi wasyahadah. Ini biasanya dipakai untuk pembukaan doa. Allah pencipta langit dan bumi yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Engkaulah yang memutuskan di antara hambamu tentang apa yang selalu mereka perselisihkan. Jadi perbedaan perselisihan karena beda keyakinan, nanti Allah lah yang memutuskan. Kita di dunia ya memahami, saling menghormati, monggo, tapi kita jangan sampai kemudian larut atau campur ya, mencampur adukkan keyakinan kita pegang teguh dengan baik. Nanti Allah yang akan memutuskan perselisihan, perbedaan itu. Ayat 47, walau anna lilladzina dzalamu ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahul laftadau bi min su'il azabi yaumal qiyamah wa badalahum minallahi malam yakunu yahtasibun. Walau anna lilladzina dzalamu, dan sekiranya ada pada orang-orang yang zalim ma fil ardi, apa yang ada di bumi, jami'ah semua, wa mithlahu, dan ditambah lagi sebanyak itu, ma'ahu bersamanya, laftadaubihi ya. Niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu, min su'il azab, dari buruknya azab yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Tapi ini nanti ya, di yaumil qiyamah ketika menghadapi azab yang mengerikan, su'il azab ya, azab yang buruk pada hari kiamat, orang-orang yang dulunya tidak mentauhidkan Allah, tidak menyembah Allah, tidak beriman, tidak beramal soleh, itu akan berandai-andai, seandainya saya punya harta yang banyaknya seisi langit dan bumi ini, atau mungkin keduanya, emas yang sebesar itu akan dipakai untuk menebus. Itu menunjukkan sangat kecewanya nanti di yaumul qiyamah ketika menghadapi azab yang buruk. Seandainya masih hidup di dunia dan punya harta sebanyak dunia seisinya, bahkan 2 kali itu akan dipakai untuk menebusnya siksa azab yaumul qiyamah. Wa bada lahum minallahi malam yakunu yahtasibun, dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah,
Tapi itu tidak akan mungkin karena sudah mati tidak bisa apa-apa. Dan seandainya dikembalikan di dunia pun tidak akan bisa. Malam yakunu yahtasibun. Azab yang dahulu mereka tidak pernah memperkirakannya. Karena dulu ketika hidup di dunia tidak merasa nanti akan mendapatkan azab di akhirat. Ini ayat ini adalah ayat yang memberikan berita nanti di yaumil qiyamah bagi orang-orang yang tidak beriman, tidak mau beramal soleh, tidak mau mengikuti Rasulullah, mempercaya apa yang dibawa Rasulullah, apalagi tidak percaya akan adanya siksa di yaumil qiyamah, nanti akan mengalami seperti itu. Kecewa dan ingin mengganti, menebus dirinya dengan dunia seisinya, tapi itu tidak akan mungkin karena sudah meninggal. Dan seandainya kembali ke dunia pun tidak akan bisa. Dan memang tidak akan ada yang orang mati kemudian hidupkan kembali di dunia untuk beramal. Menika jamaah rahimakumullah ingkang saged kula aturaken dari ayat 41 ayat 47 kita pendet pelajaran banyaknya keyakinan akidah-akidah yang kita yakini dari ayat-ayat ini sehingga kita menguatkan keimanan kita, dan keimanan kita kuatkan, kita buktikan dengan amal-amal yang soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mekaten ingkang saged kula aturaken monggo menawi wonten pengumuman-pengumuman saderengipun dipun tutup. Ada pengumuman? Monggo. Nggih, matur nuwun mekaten pengumuman. Mungkin saking kula cekapaken semanten wonten kekiranganipun nyuwun pangapunten lan terakhir saderengipun dipun tutup dumateng Mbak Istiati nggih ingkang maringi sedekah wonten ing sonten menika mugi-mugi pikantuk piwales saking Allah Subhanahu wa taala wonten yaumul qiyamah sebagai investasi wonten ing yaumul qiyamah. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten kita akhiri kanthi hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.